Oke ya, oke. Ini motor mau saya tinggal kurang lebih 5 harian lebih, mungkin nanti sampai Jumat. Karena saya kebetulan mau ada acara ya. Ini saya udah di kantor. Ini saya tinggal. Nanti kita coba lagi kondisi startnya mudah atau tidak. Ini saya tinggal sekitar 5 harian ya, sekitar 5 harian. Jadi gitu ya. Nanti kita coba apakah nanti di start di hari kelima entah jam berapapun akan mudah, nanti kita lihat ya, dengan acuan seperti di video saya sebelumnya, dengan settingan itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi mulai cold start, idle start, terus tambahan ketika, yaitu idle start itu ketika tambahannya ketika proses starter, ketika proses idle, ketika start langsam, juga cold startnya yaitu cuknya aktif berapa lama, tambahan bensinnya berapa. Oke ya, nanti kita coba di hari selanjutnya. Ini sebentar. Ini sebentar. Tanggal 25 bulan 9 ya. Nanti di tanggal 30. Oke ya. Mau jam berapa nanti saya belum tahu. Oke. Ya, ini di hari hari ke-5 ya. Ini kita coba. Kemarin tanggal 26, sekarang tanggal 30 bulan 9 jam 22.20. Oke ya. Kita coba nyalakan, mudah atau enggak? Sebentar. Oke, tetap mudah menyalakannya. Biar saya panasi dulu karena 5 hari berhenti ya. Enggak. 5 hari berhenti ya. Oke, saya panasi dulu. Nanti pagi saya share lagi mungkin settingannya ya. Jadi ini saya setting untuk start mudah pada FPU start blow up dengan eco Apitech ya. Oke. Ini saya panasi dulu karena udah 5 hari tidak dipakai ya. Oke ya, selamat pagi. Setelah yang mungkin nyambung dari video semalam, yang motor saya sampai 35 hari ternyata di start lagi juga normal. Jadi ini mungkin nanti video ini yang untuk susah start untuk motor spek bore up dengan eco Apitech, mungkin ini nanti video yang terakhir, jadi udah final ya. Nanti saya tunjukkan, saya detailkan mana aja yang perlu diperhatikan ya. Ini motor tadi sih memang udah saya pakai ya untuk antar anak sekolah. Ini saya coba nyalakan dulu ya. Itu AFR idle, ketika idle. Jadi begini, ini saya nanti coba pakai AFR ya, nanti perbandingannya ya. Jadi yang harus diperhatikan pertama, ketika kita mau melakukan settingan start, masuk pada ya kayak kemarin saya jelaskan itu. Sekarang ini saya jelaskan ulang lagi. Kita masuk menu trim parameter. Nah, kalau versi saya, ini versi saya ya. Ini di sini 10 detik, 10 detik, 8 detik, 8 detik. Ini 6 detik. Terus ini tambahan bensinnya itu sekian ya. Terus ini dengan tambahan bensin ketika idle ini sekian. Ini yang saya terapkan di motor saya ya, dengan spek bore up, injektor ganti gede, throttle body pakai 34 mili, terus filter udara tetap ada, noken as ganti ya, BBM pakai Pertamax ya. Nah, ini yang saya lakukan di sini. Ini ya, untuk settingan cold startnya. Jadi time ini adalah untuk settingan cuk ya. Cuk itu aktif berapa lama. Nah, ini semprotan bensin ya. Jadi itu. Oke. Terus kalau sudah gini, prinsip, bentar saya matikan. Oke ya, prinsip itu yang penting itu mudah, bisa nyala dulu. Umpamanya tek jreng mati, tek jreng mati, tek jreng mati. Itu enggak apa-apa, yang penting bisa itu dulu. Nah, kalau udah kayak gitu,
coba disesuaikan di ini ya, coba disesuaikan di menu injektor versus map. Nah, sorry. Injektor versus map. Sorry. Ya ini. Ya, kita lihat gini, posisi gini. Ini udah saya nyalakan ya. Oke, gini. Nah, pas posisi ini bensin kita tambah dan kurangi sesuai kebutuhan. Karena ini injektor saya gede, ini nilai saya minus. Ya, berapa titik minus? Jadi itu. Nah, yang ini perlu kalian perhatikan. Ditambah dan dikurangi sampai idealnya benar-benar enak kayak gini. Misalkan kayak gitu. Dan gini, bensin yang semakin nambah, ini AFR berapa? Nah, AFR 12,4 sampai 12,5. AFR semakin naik, idle juga ikut naik. AFR semakin turun, ya idle bisa ikut turun, tapi lama-lama bisa mati. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi setiap penambahan itu penambahannya bertahap. Ya, penambahannya harus bertahap, sedikit demi sedikit, mencari sampai idle-nya benar-benar enak. Nah, nanti kalau udah enak, coba dimatikan, gini, dinyalakan lagi, terus di start lagi. Start, erasernya biar warming up dulu. Oke, begitu, ya. Jadi yang harus diperhatikan setelah motor udah nyala dulu lah, gampang. Kalian harus masuk ke menu injektor versus map, di sini. Angka ini yang perlu dirubah, ditambahin atau dikurangi sesuai kebutuhan motor. Jadi begitu ya, itulah yang harus perlu diperhatikan ya. Selain menu trim tuning ini, ketika TPS 0 ya, ketika TPS 0 ini juga harus diperhatikan. Oke ya, itu ya. Jadi itu salah satu cara agar motor gampang start. Ketika sudah pokoknya 13 starter kejeng mati, atau kejeng mati. Nah, di titik inilah nanti di fitur injektor versus map ini kalian harus menambah atau mengurangi sesuai kebutuhan. Jadi begitu. Oke ya, itu video saya tentang mudah start pada FBV spek berapa, atau mungkin bisa untuk motor yang lain. Jadi yang harus diperhatikan pertama, kalian harus cari, saya ulangi lagi, pada titik trim parameter. Cari yang sampai mudah start dulu, kalau versi saya kayak gini. Terus kalau sudah masuk menu trim tuning, ketika TPS 0 disesuaikan kebutuhan saja ya. Oke, kalau sudah, yang penting bisa-bisanya nyala start mudah dulu, baru masuk fitur injektor versus map. Nah, di live tuning ketika idle, inilah titik yang harus dilakukan penambahan dan pengurangan bensin sesuai kebutuhan. Oke ya, mungkin itu video dari saya untuk yang cara start mudah pada motor FBV dengan ubahan yang mesin sudah dirubah, dan ini mungkin bisa berlaku untuk motor yang lain sama dengan Echo Apitech. Oke ya.